Rahma Abadi dari wakaf beberapa pengusaha, gitu. Jadi sahamnya dikasih ke dompet duafa semuanya, jadilah PT Roda Rahma Abadi dari tahun 97 sampai sekarang. Saya masuk di 2016, Juni 2016. Nah, Juni apa September, pokoknya 2016 saja. Sampai sekarang begitu, disuruh untuk mengelola travel ini. Nah, karena mindset awal saya adalah bisnis dan kemudian masuk ke dalam lembaga dompet duafa yang non bisnis, ini otak saya agak ngeheng. Iya, karena semuanya harus saya duitin, tiba-tiba nggak ada duit di dalam dompet duafa. Paham ya? Iya. Saya biasa kalau marketing, saya minta duit marketing sebanyak-banyaknya, ya kan, supaya orang happy, senang, jamaah senang, segala, nggak ada duit. Sehingga saya mencanangkan gimana caranya marketing tanpa budget. Bayangin coba, saya harus keliling Indonesia tanpa menggunakan duit travel. Gimana caranya? Sedangkan saya harus memasarkan, gitu. Nah dulu emang awal-awal saya punya keahlian ngomong ini kan. Alhamdulillah Allah kasih kepercayaan saya, lisan yang orang mau dengerin, suara besar, kata-kata tertata, kalau ngasih materi katanya jelas begitu. Diundanglah saya ke Lombok, diundanglah saya ke Medan, diundanglah saya kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena ada sponsor. Sam, isi dong materi ini. Boleh, syaratnya cuma satu, saya boleh promosi travel, kan gitu. Sehingga saya diongkosin oleh siapa? Oleh yang ngundang saya, begitu. Oke? Nah, ini apa ini? Iya. Tiket umroh. Iya. Amin. Amin. Terus sekarang nggak bisa. Lanjut. Nah, sehingga niatnya adalah ingin mempermudah banyak orang ke tanah suci. Nah, sebelumnya udah ada yang pernah ke tanah suci belum? Maaf, Ustadz. Ustadz udah. Siapa yang belum? Yang lagi yang udah. Ustadz aja berarti ya. Baik, mudah-mudahan semuanya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena buat saya ayat u'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli ya'ti domirin. Ini kan saya kalau sama Ustadz harus bodoh ya enggak. Bagi kita kalau pinter ketahuan ya. Ini gitu. Apa lanjutannya Ustadz gimana ya? U'adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin. Nah, jadi pada saat Nabi Ibrahim 5.000 tahun yang lalu itu menyerukan tentang umroh dan haji, maka sudah menjadi sunatullahnya orang akan berbondong-bondong, baik dengan berkendaraan maupun dengan berjalan kaki, ibaratnya begitu. Ada nggak berjalan kaki? Oh ada. Dari Tajikistan, Uzbekistan itu banyak yang jalan. Nah, artinya sebagai seorang muslim punya mindset apa? Go internasional. Punya mindset go internasional. Nah, karena kita 3,5 abad dijajah, jadi nggak pernah punya mindset go internasional. Sehingga kita dikungkung terus dan hampir seluruh dunia Islam begitu. Kalau kita bicara kan dulu haji itu pertemuan para ulama-ulama dunia untuk membahas dunia kan. Sekarang udah nggak terjadi lagi. Mungkin nanti terjadi pada saat Imam Mahdi ya. Tapi ya saya nggak mungkin hidup pada saat itu. Ya, saya takut. Kenapa? Takut fitnah Dajjal. Ya kan ngeri juga kita. Sekarang aja banyak Dajjal gitu kan, patonah-patonah itu kan. Kita iya, ngeri juga kita. Nah, sehingga harus punya begitu. Sehingga dulu saya waktu 2000 dari 99 sampai 2003 tuh ngayal karena saya dulu tahun 99 ikut mahasiswa Hagim di Jakarta. Ngayal tiap naik mobil tuh, naik angkot di depan itu kan Batak itu kan klomek, ngebut kan, ngebut itu enak sambil ngayal gitu nah, karena pasti selamat karena belakangnya banyak doain, iya kan, ngebutnya supir selamat dia, kenapa coba? Karena di belakang banyak, sebelum ya Allah selamatkan saya begitu, jadi selamat lah, sehingga saya nggak khawatir walaupun mobilnya mepet-mepet, sambil ngayal tuh enak kali ya gitu, bisa ke tanah suci, gitu. Nah, saya nggak pakai enak kali ya kalau dibayarin, enak ya kalau punya duit, enggak. Pokoknya enak ya kalau bisa ke tanah suci, nggak ada syarat. Nah, sehingga saya sebut namanya mindset no limitation, tanpa batasan. Karena saya hidup ternyata tanpa syarat. Hampir bisa dikatakan apa yang ada di badan saya dan yang saya miliki itu mereknya satu, yaitu Pamere. Ya Ustaz terangnya, Pamerenya Ustaznya. Pamere. Nanti boleh dikasih. Mulai dari jam, jaket, celana, baju, semua dikasih. Iya Casio, kalau Casio udah biasa, ini Pamere biar kelihatannya keren kan, Pamere. Nah,
Karena tanpa syarat. Anak saya sekarang lagi SMA di Mesir. Mana ada saya sanggup di Al-Azhar SMA bayar mahal. Ya kan? SMA di Al-Azhar. Orang taunya kan kuliahnya di Al-Azhar. Enggak, Gratis, SMA Al-Azhar. Bukannya gratis Al-Azhar. Al-Azharnya gratis loh ongkosnya. Hidup bulanannya? Kan sama aja kayak Indonesia. Ya enggak lah. Iya, 2 juta per bulan. Iya. Tapi kan namanya di negara orang. Luar biasa. Buat saya itu susah kan. Mungkin kalau buat Akang gampang lah. Buat saya susah saya. Bisa nembus. Nggak ada kepikiran saya. Tapi karena saya pengen anak saya kuliah di luar negeri tanpa syarat. Nggak ada. Mudah-mudahan saya punya duit bisa nyokolain, nggak ada syarat saya. Sehingga saya kasih tahu sama anak saya, kalau punya keinginan itu tanpa syarat. Jangan ya Allah, mudah-mudahan ada orang yang ngasih gue ongkos. Nggak ada, itu kan syarat. Ada orang yang ngeberangkatin umur, itu kan syarat, nggak ada. Saya cuma pengen ke tanah suci itu beres. Mau syaratnya diongkos sendiri kek, mau diongkosin kek, ada yang bayarin kek, nggak peduli, yang jelas nyampe ke sana. Itu namanya mindset no limitation. Nah yang kedua bahwa saya mengajak orang-orang Islam itu menunaikan kewajibannya minimal itu salah satu 5 ini maksimal. Pertama apa? Syahadat, udah kita bisa syahadat setiap hari. Yang kedua sholat, kita bisa sholat tiap hari. Yang ketiga zakat, kita bisa zakat, ya kan, infak, sedekah. Kemudian puasa. Yang terakhir umrah atau haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan. Nah, ini mudah-mudahan dalam rangka menyempurnakan niat itu. Gitu kan? Karena dimulai dari keinginan. Sebab kalau nggak ada keinginan repot. Anak saya dulu waktu 2003 itu ketemu dengan Agim, enak ngayal begitu. Ngayal tuh di 99, 2000, 2001, 2002, ngayal berapa tahun tuh? Hampir 3 tahun lebih kan? 2003 diundang oleh Allah SWT untuk umroh. Langsung ngebimbing. Saya belum pernah jadi peserta saya. Jadi peserta umroh tuh belum pernah saya. Langsung jadi pembimbing, nggak ngerti apa-apa, ilmu agama nggak ada, bacaan nggak hafal-hafal, ya kan? Medan juga nggak ngerti, maksudnya lokasi nggak ngerti. Sehingga pertama kali saya datang ke sana niatnya adalah nyasar. Iya, saya ubek-ubek itu Masjid Nabawi, saya ubek-ubek itu Masjidil Haram. Ya hasilnya nyasar. Dan saya doa, ya Allah nyasarin saya. Kenapa? Supaya saya tahu seluk-beluknya. Kalau masuk ke sini keluarnya di sini. Kalau masuk di sini keluarnya di sini, kan begitu. Karena kita orang lapangan tahu manajemen medan, gitu kan. Kalau keluar sini ya balik aja lagi, kan begitu. Oh, berarti ke sana nanti keluarnya. Balik ke sana lagi, balik lagi ke sini. Jadi itu luar biasa. Di sela-sela bertugas. Gimana cara baginya? Oh, ya harus paling cepat bangun, paling lama tidur. Tuh. Nah ini luar biasa, mental khidmatnya harus ada. Kalau nggak ada mental khidmat nggak bisa. Sama dengan teman-teman dai kan, kalau nggak ada mental khidmat repot. Nggak ada mental layanan repot. Ustadz itu kalau udah agak terkenal dikit, pengennya kayaknya dilayani. Enggak, susah. Nauzubillah. Banyak saya ketemu orang itu, banyak saya. Apalagi kalau sudah kenal ibu kota atau kota-kota besar, wah susah. Dulu kita naik motor, naik sepeda segala macam. Sekarang kalau nggak dijemput nggak mau dia. Kalau aneh tahu, saya telepon orang itu, sejak kapan ente baru berangkat dakwah kalau dijemput? Enggak gitu lah Sam, soalnya kan gini nih. Oke, sip. Aneh tahu ente sekarang. Udah gitu aja, aneh ngomong. Kerasa nih. Iya. Gitu. Karena kami dididik bukan untuk itu. Gitu. Nah, bukan untuk mencari hidup dengan umat jamaah, enggak. Kalau misalnya dikasih sama jamaah umat, ya alhamdulillah wa syukurilah, tapi jangan pernah membebani umat. Saya nggak bisa bawa mobil, istri bisa bawa mobil. Diundang ke puncak bawa motor. Wah, sampai panitia bilang, Masya Allah Ustaz bawa motor. Iya, saya adanya motor doang. Gitu. Sampai mau dikasih mobil, nggak mau saya. Kenapa? Nggak bisa nyupir. Wah, ngerti maksudnya? Banyak mau ngasih saya mobil, nggak mau. Karena syaratnya harus bawa. Saya bilang kalau mau ngasih saya jangan pakai syarat. Gitu. Saya pernah dikasih duit, gepok. Ustaz buat bensin, saya tolak. Nggak mau saya, banyakan. Loh iya, 10 juta buat bensin berapa lama habis? Nggak mau saya ambilnya 10. Enggak Ustaz, enggak. Kalau buat yang lain baru saya terima. Terserah Ustaz, baru saya terima. Enggak maksudnya. Karena harus sesuai akad saya. Bener kan? Kayak kemarin datang ke salah seorang agnia begitu. Gitu kan? Tiba-tiba
ngasih gua tiba-tiba ada ini Sat, bla buat ganti ongkos gitu. Saya nggak ongkos Bu, bilang gitu. Saya naik motor, nggak buat bensin juga. Oh ya lu ngerepotin, nggak buat bensin aja. Karena nggak bisa nolak, udah selesai tuh. Kasih istri kan, Bun, bilang gitu. Ini buat bensin ya. Lah, banyak begini ya katanya. Lah, yang ngasihnya buat bensin. Istri saya diem. Emang buat bensin beneran, nggak habis-habis sampai sekarang. Ya buat bensin. Saya harus menjaga amanah umat loh. Nah itu urusan dakwah. Kalau gua saya sampai Allah liman hamidah loh. Nah apalagi urusan umroh haji, nggak bisa saya main. Lihat orang dolar. Nggak bisa saya, nggak bisa. Maliki. Salah. Aduh, sasaran ini. Kenapa? Gak tahu ini saya. Iya makanya. Iya dolar. Saya dolarnya banyak. Ini kan sama seperti itu angkot. Angkot itu kan kiri. Dia bukan ngeliat orang, lihat. Bener, duit kan? Karena supaya tarikannya lancar kan? Gitu, enggak. Ini otaknya mesti, masya Allah. Ya walaupun ada lah, karena kan saya mengelola perusahaan harus ada margin, tetap itu di awal. Tapi bukan saya kalau ada orang umroh sama saya, itu kan ya alhamdulillah kalau orang umroh dengan saya itu pasti yang kedua, ketiga, keempatnya pasti dengan saya. Karena memberikan layanan yang orang lain nggak dapat. Apa contohnya misalnya, saya bawa ke depan Ka'bah di tengah keramaian orang, yang orang nggak bakal mungkin mau pembimbing yang lain karena capek. Desek-desekan, bawa banyak orang, nenek-nenek, susah diatur, repot. Saya bawa semuanya, berapa orang kita waktu itu bawa, Ustaz? Sampai nyium. Banyak. Sampai nyium Hajar Aswad, Ustaz. Enggak, kalau saya Hajar Aswad nyerah lah. Karena itu nyawa urusannya. Iya, saya kalau Hajar Aswad enggak, tapi kalau pinggir-pinggir yang lain saya masih oke lah. Masih kenal sama malaikatnya lah. Iya. Lah kita orang Islam kan diajarin begitu. Iya kan? Ya kalau dia nggak kenal saya omelin. Nggak tahu nih umatnya Muhammad. Kan begitu. Kan begitu kan? Gitu. Nanti malaikat siapa yang nanya? Merobuka. Aneh Bu dai Cordova nanya merobuka. Enggak tahu siapa. Aneh begitu harusnya. Iya, Ustaz. Gitu. Iya kan, Ustaz? Gini. Aneh dakwah mengenalkan Allah ke seluruh penjuru dunia. Itu nanya merobuka. Pertanyaan basi. Iya, pasti banget. Begitu kan? Ini anekdot kalau saya ngaji di kampung begitu. Ngaji di kampung. Kan kita nggak tahu juga ada yang pernah cerita ditanyanya begitu, ya nggak? Gitu. Nah, oke. Ini begini Mas, sehingga yang pertama adalah mindset dulu, Ustaz. Mohon maaf, mindset. Bisnis itu mengikuti. Gimana kalau saya mau umroh tapi gratis? Nah ini kadang-kadang pertanyaan kayak gini nih, mental miskin begitu susah. Gratis itu efek. Iya kan? Sekarang effortnya apa? Usahanya apa? Kan begitu. Iya kan? Loh, Ustadz ini bisnisin umroh. Enggak, umroh sama saya bebas. Iya kan? Saya bilang bahkan ada orang daftar kali, Kak, saya bilang kakak, mbak segala macam. Umroh udah berkali sama saya, 3 kali enggak boleh lagi. Haji sekarang. Saya larang. Haji gampang lah nantilah. Udah buka tabungan haji belum? Belum, buka dulu. Sama kok ongkos umroh dengan daftar haji sama, 25 juta. Buka dulu haji. Saya omelin. Setelah dia lapor, buka haji, enggak lari tuh kalau rezeki itu datang lagi ke saya. Ani udah buka daftar haji nih, mau umroh lagi sama ente. Oke, baru. Tapi yang jelas wajibnya sudah tertunaikan. Saya begitu. Saya larang. Dan nggak masuk dalam hitungan bisnis. Kayak sekarang nih, orang mau umroh nih, saya larang. Kenapa? Banyak mudorotnya. Ini Mr. Covid nggak jelas ini kan? Gitu. Kemarin, waktu pertama kali dibuka tanggal 11 November, 4 November, itu sekian ratus orang. Ada 400 atau 300 sekian. 200-nya sekian, itu apa coba? Memalsukan Covid. Surat Covid. Iya. Coba 200 lebih memalsukan surat dari Pharmalab. Diproses sekarang travelnya. Mau gimana cara ke Baitullah begitu? Memalsukan itu. Kemudian 3 orang karantina kena Covid di sana. 14 hari akhirnya di karantina di sana. Travelnya pulang nggak? Pulang. Dia di sana sama siapa? Sama orang Arab. Coba. Jadi mudaratnya lebih banyak sekarang, sehingga saya dari sisi bisnis belum mau. Janganlah, kalau sisi bisnis oke lah, ada cuan lah, tahu cuan? Cuan ada untung lah. Cuan. Gitu loh. Nah ini yang saya nggak sih. Kenapa? Karena saya bawa nama dompet duafa. Kemudian program nggak berani saya mahal-mahal tuh nggak berani.
dompet duafa mahal banget. Itu kuping saya tuh gatal. Kalau dulu, satu orang 50 juta, 40 juta saya ambil. Sekarang yang mahal-mahal Ustaz, segala macam. Bila itu punya duit berapa? Nggak ada deh. Susah begini nih. Nah, makanya nggak bisa gitu. Tetap harus ada bisnisnya, ya kan? Karena kan menghidupi usaha dan harus ngasih ke dompet duafa juga kan. Nah, kita ngasih sekitar $25 untuk umroh, $100 untuk haji. Ngasih ke dompet duafa buat wakaf begitu. Jadi pertama mindset dulu Ustaz. Saya berharap setelah ini Ustaz punya keinginan berumroh lebih dahsyat lagi. Begitu. Karena ingin ke Baitullah. Karena ingin merasakan tempat mustajab. Karena tempat mustajab hanya di sana aja kan. Sesuai dalil gitu kan? Saya nggak tahu kalau ada dalil lain lagi. Ada dalil